Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu. Rasa tak pernah mengganggu. Stasiun Tanah Abang, Tanah Abang Station. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa masih oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu. Di masa naluri bahaya. Dan kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Kita udah sampai mana, Jaki? Udah sampai Kota Tua. Let's go. Bye guys. Kita mau ke museum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mengunjungi museum wayang yang berada di Kota Tua. Goci. Sama siapa? Dengan Bapak Ansor. Oke, jadi kita di sini mau wawancara nih Kak, sekilas mengenai museum wayang. Oke, siap. Nah, Apa itu? pertanyaan pertama itu, Apa sih museum wayang itu, Kak? Ya, apa itu museum wayang? Ya, jadi tentunya adalah koleksi yang di dalamnya adalah jenis-jenis wayang. Karena memang wayang sendiri adalah budaya bangsa Indonesia yang memang di sini kami juga ikut melestarikannya juga untuk nantinya generasi-generasi berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Terus di mana sih letak museum wayang ini, Kak? Tepatnya di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27. Lebih tepatnya bisa di Taman Fathahillah, di kawasan Kota Tua. terus siapa pendirinya Kak museum wayang ini? Iya, jadi sebenarnya istilahnya lebih tepatnya adalah diresmikan. Jadi memang sebenarnya bangunannya sudah ada terlebih dahulu. Nah, yaitu pada zaman kolonial Belanda, zaman VOC. Bangunannya sendiri dibangun tahun 1912. Nah, sampai kurang lebih tahun 1934 berfungsi sebagai
gudang perusahaan. Nah, sebelum menjadi museum wayang pun sempat juga menjadi Museum Batavia Lama yang nantinya menjadi cikal bakal museum sejarah, Museum Fathahillah. Dahulunya berada di sini. Nah, yaitu pada tanggal 22 Desember 1939. Nah, kemudian setelah itu Museum Batavia Lama tersebut berpindah tempat ke yang sekarang Museum Fathahillah dan diresmikan pada 1974 diresmikannya. Barulah bekas gedungnya diresmikan menjadi Museum Wayang tahun 1975. Nah, seperti itu. Mengapa museum wayang ini didirikan, kayak apa tujuannya? Nah, ya jadi salah satu tujuannya kami adalah ikut melestarikan budaya wayang itu sendiri. Bun di sini kami juga atas inisiatif tentunya para seniman pecinta wayang. Nah, di mana saat itu yang meresmikan sendiri adalah Bapak Haji Ali Sadikin, di mana beliau tertarik dengan kekayaan budaya terkhusus wayang itu sendiri yang menjadi budaya bangsa Indonesia. Melihat begitu antusiasnya banyaknya para seniman-seniman. Nah, visi kami juga, tujuan kami juga selain ikut melestarikan juga ingin mengkomunikasikan tentang kekayaan sejarah wayang kepada masyarakat luas itu sendiri. Wayang itu kan, museum ini kan sudah berdiri cukup lama ya Pak. Ya. Tapi kira-kira ada detail lebih jelas lagi nggak tentang kapan berdirinya museum ini? Ya kalau bicara sejarah gedungnya sendiri, memang awalnya ini kan gereja ya. Pada tahun 1640 sampai 1732, gedung Museum Wayang ini dulunya adalah diperuntukkan sebagai bangunan gereja tahun 1640 sampai 1732. Nah, dengan nama gerejanya adalah De Oude Hollands Kerk atau Gereja Belanda Lama. Nah, lalu gereja lama itu direnovasi tahun 1733 sampai 1736. Nah, setelah renovasinya selesai, namanya berubah. Yang tadinya De Oude Hollands Kerk menjadi De Nieuwe Hollands Kerk atau Gereja Belanda Baru. Nah, untuk gereja barunya itu dari tahun 1736 sampai 1808. Nah, lalu pada saat itu terjadi sebuah bencana alam yang mengakibatkan gerejanya hancur. Ya, setelah gerejanya hancur, dibangunlah kembali bangunan yang saat ini. Ya, untuk bangunannya ini dibangun kurang lebih tahun 1912. Untuk bangunannya, bukan museumnya nih ya, gedungnya ya. Nah, setelah 1912 itu pun tidak langsung menjadi museum wayang yang seperti kita lihat saat ini. Karena pada tahun 1939 di sini juga pernah menjadi sebuah museum, tapi dulu namanya De Oude Batavia Museum atau Museum Batavia atau Museum Jakarta dulu dikenalnya. Nah, setelah Museum Batavia, di sini juga pernah didirikan atau ditempati sebuah yayasan atau sebuah lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan, dan juga pernah ditempati sebagai sebuah yayasan, yaitu Yayasan Nawangi namanya, di mana Yayasan Nawangi itu adalah anggota-anggotanya para pecinta wayang. Ya, jadi sehingga koleksi-koleksinya itu semuanya tentang wayang, Yayasan Nawangi. Nah, salah satunya adalah anggotanya adalah Bapak Ali Sadikin ya. Nah, pada saat itu beliau melihat koleksi yang dimiliki Yayasan Nawangi itu sudah banyak, dan pada saat itu gedung ini pun sudah diserahkan oleh Pemprov DKI. Nah, sehingga Bapak Ali Sadikin ini mempunyai sebuah ide atau gagasan agar gedung ini dijadikan sebagai museum wayang. Nah, pada saat itu pada tanggal 13 Agustus tahun 1975, Bapak Ali Sadikin meresmikan bangunan atau gedung yang dulunya pernah menjadi gereja dan dibangun kembali, itu diresmikan sekarang menjadi museum wayang sampai saat ini. Jadi seperti itulah kira-kira kenapa bisa sejarahnya jadi ini bisa dijadikan sebagai museum wayang. Seperti itulah. Satu pertanyaan lagi Pak. Siap. Seiring berkembangnya zaman kan, tahu lah generasi zaman sekarang tuh udah acuh sama seni gitu. Ya, siap. Jadi program apa saja yang bisa diusahakan agar generasi zaman sekarang tuh tertarik pada seni-seni seperti wayang ini Pak? Ya, terkait dengan media edukasi atau media informasi yang kita miliki, museum wayang itu selain menampilkan wayang-wayang yang dikoleksi atau ditata pamer atau di ruang-ruang koleksi, museum wayang ini juga punya kegiatan-kegiatan. Salah satunya kita mempunyai kegiatan rutin ya, sebutnya namanya pagelaran rutin. Jadi setiap hari Minggu kita ada pagelaran rutin live. Jadinya pengunjung itu tidak hanya melihat
koleksi-koleksi yang dipajang, tapi pengunjung bisa melihat langsung cara mainnya gimana sih gitu. Nah itu di setiap hari Minggu di jam 10 sampai jam 2 siang. Nah selain itu juga kita ada sebutnya namanya penyuluhan atau museum wayang go to school. Jadi kita datang ke sekolah-sekolah untuk mengadakan edukasi terhadap wayang-wayang atau budaya wayang khususnya. Terus juga kita ada media sosial. Misalkan kita punya Instagram, kita ada TikToknya, terus juga kita ada YouTube-nya. Sehingga salah satu cara kita menginformasikan kepada halayak umum itu dengan media sosial kita. Jadi kita pun membuat program-program, bikin konten-kontennya juga mengikuti dengan keadaan saat ini atau zaman saat ini ya, entah itu metode atau konsep-konsepnya itu udah modern, tapi dengan kita menunjukkan kontennya tentang koleksi-koleksi yang ada di dalam museum wayang. Jadi seperti itulah caranya agar anak muda itu bisa lebih melestarikan tentang budayanya sendiri, khususnya budaya wayang. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Lagi? Oke. Jadi kira-kira itu semua pertanyaan yang akan kita ajukan, Oke, Pak. siap. Terima kasih atas jawabannya sudah Siap. terperinci. Jadi tadi sudah dijelaskan beberapa program dan juga tentang sejarah museum ini ya, Pak. Ya. Oke. Sepertinya cukup ada wawancara dari kita. Oke, siap. Terima kasih banyak ya, Pak, sudah meluangkan waktunya. Siap, oke. Ya. Iya, yuk. Terima kasih ya, Pak.